لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal iman wal islam, azani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan bersama-sama ta'lim pada malam hari ini. Kita melanjutkan pelajaran surah An-Nisa ayat ke-44. Surah An-Nisa ayat ke-44, mohon dibuka Al-Qur'annya. Kita awali bersama-sama dengan baca ummul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Kalau tidak kuat berhenti di yashtaruna ad-dalalah misalnya ya. Saya kasih contoh untuk wakaf pada yashtaruna ad-dalalah. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalah. Sama-sama. Misalnya nggak kuat ya nafasnya, paksa berhenti di situ. Tapi kalau kuat nggak apa-apa sampai akhir. Yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillu as-sabil. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن
مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا Oke, ini saya bacakan saja dari 44 sampai 46 ya, didengarkan contoh bacaan yang tartil ya, saya contohkan. Jadi nggak usah bergantian dulu sementara. Saya bacakan, perhatikan. Ya, ditiru di ATM ya, amati, tiru dan modif. Dimodif maksudnya dikembangkan. Kalau bisa bacaannya lebih baik daripada saya ya. Itu baru berhasil. Kalau seperti saya bacanya belum berhasil saya ngajar ya. Tapi kalau antum bisa lebih baik dari bacaan saya berarti berhasil gitu. Kalau sama kayak saya belum berhasil. Saya berharap antum lebih dari saya semua jemaah. Saya bacakan, saya contohkan. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم
قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واسمع وانظرنا لكان خيرا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Sadaqallahul azim. Jadi kalau baca Quran itu rahasianya supaya enak didengar ya. Jadi perhatikan nadanya juga ya. Tapi jangan berlebihan. Nadanya yang sedang saja, nggak usah berlebihan. Kemudian setiap makharijul huruf itu jelas ya. Jangan ngambang. Misalnya baca ha, misalnya baca sin, as, jadi kedengaran, desirannya kedengaran. Misalnya baca bod, mo, ya, itu makharijul huruf. Memang huruf-huruf hijaiyah, huruf Al-Quran itu kalau dibaca dengan tepat itu memang sangat bisa menghipnotis siapapun yang mendengar. Dalam tanda kutip ya, maksudnya bisa menarik dari sisi bacaannya ya. Makanya ini para santri jangan hanya sekedar membaca ya, tapi perhatikan pula untuk nada yang sudah kita contohkan juga sesuai dengan kapasitas masing-masing, cocoknya ya, baik bayati, kemudian syika, kemudian soba, kemudian jiharka. Bagi yang memiliki kecocokan ya, ambil salah satu lagu. Kalau bisa mampu semuanya ya alhamdulillah ya. Kalau bisa mampu semuanya alhamdulillah. Tapi masing-masing orang punya karakter lagu. Ini walaupun mungkin beberapa orang tidak menganggap penting, tapi itu sangat penting. Karena Quran itu ditasmi'kan, diperdengarkan ya, supaya mustami'in ya tertarik untuk turut serta juga membaca dan belajar Al-Quran. Tujuan kita bukan untuk apa-apa, untuk mempengaruhi orang lain supaya mau juga belajar Al-Quran. Maka tampilkan, bacakan Quran itu dengan suaramu yang paling indah ya, bi ahsani sautikum, dengan suaramu yang paling indah ya. Masing-masing kita tentu berbeda ya, ada suara tinggi, ada sedang, ada rendah ya, ada suara bass ya, ada yang gede, ada yang sedang, ada yang tinggi. Itu karunia Allah SWT, tapi bisa kita olah, bisa kita terus kembangkan. Baik jamaah yang dirahmati Allah SWT, kita langsung mohon disimak baik-baik. Kita berada di bulan apa ini? Bulan apa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Berapa? Bukan bingung kan ditanya. 13? 17? Iya, mantap 17. Harus tahu dong. Orang udah lebih dari bulan purnama kok masih 13 gimana? Iya ya, masih di pertengahan bulan apa? Bulan Rajab ya. Perbanyak kebaikan di bulan Rajab dan Sya'ban ya. Jadi kebaikan apa saja ya, kebaikan baca Qur'annya, kebaikan zikirnya, kebaikan puasanya ya. Jangan sampai di bulan Rajab ini kita nggak puasa sama sekali, naudzubillah min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kalau nggak bisa perbanyak minimal Senin, Kamis. Kalau Senin Kamis saja kita enggak, keterlaluan udah nggak bisa diharapkan lagi deh. Kalau sampai Senin Kamis saja enggak, jangan bilang jadi muslim yang baik ya. Itu kan sunnah Ustaz. Nah ini penyakit ini yang bahaya
Ya, itu kan sunnah, nggak melaksanakan juga nggak apa-apa. Itu setan, itu seperti itu. Setan ternyata. Itu termasuk tipu daya setan. Ya. Lama-lama nanti yang wajib ditinggal kalau seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan memahami perintah itu dengan cara minimalis. Ya. Sama kayak orang memahami itu kan makruh, nggak apa-apa dilakukan makruh, kan nggak haram. Makruh itu artinya apa? Makruh artinya apa? Dibenci. Kamu kok suka dibenci? Nah ini di masyarakat masih banyak seperti itu. Wah makruh nggak apa-apa. Jadi dia hanya berkutat pada wilayah hukum fikihnya saja, tidak menyentuh pada substansi. Ya memang benar fikih nggak salah, fikih benar. Siapa yang bilang fikih salah? Benar. Tapi banyak orang yang terjebak di situ, sehingga amal itu pengennya minimalis, tapi pengen surga yang tinggi. Nyambung nggak? Amal minimalis, pengennya surga firdaus. Kalau kata guru saya, firdausnya mbahmu katanya itu. Amal minimalis pengen surga. Ya saya ingatkan lagi, di bulan Rajab ini yang nggak puasa Senin Kemis keterlaluan, nggak bisa diharapkan lagi. Ya, jadi yang belum rajin mulai ini harapan sekarang nih, dari Sabtu berarti Senin. Ya, Senin kalau bisa tambah puasa Daud. Kalau bisa tambah puasa sunnah mutlak, pokoknya banyak puasa aja di bulan Rajab. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rajab, Sya'ban. Apalagi yang santri, Senin Kamis enggak, itu keterlaluan. Ya, bukan keterlaluan lagi, sangat keterlaluan. Ya, kalau sampai enggak puasa, ya, tolong camkan itu, karena ilmu itu harus diamalkan. Kalau kita numpuk ilmu, nggak ada pengamalan itu, nanti ilmu akan menjadi musuh kita nanti. Bukan mendukung kita, tapi musuh. Kan banyak orang yang numpuk-numpuk ilmu, tapi hanya untuk bangga-banggaan saja supaya dibilang dia alim, supaya dibilang dia hebat. Kalau debat supaya menang, supaya punya gelar, masya Allah. Nanti di hadapan Allah nihil semuanya, nggak ada apa-apanya itu. Khawatir. Saya ingatkan nih, mumpung di bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Maka ada doa yang sering kita dengarkan, walaupun doa ini masih terdapat kontroversi. Jadi masyarakat kita ada yang mengatakan itu dhaif, ada yang kemudian mengatakan itu boleh dilantunkan doa, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi secara matan di sini nggak ada masalah sama sekali. Ada yang membantah, oh berarti kita minta berkah hanya Rajab sama Sya'ban saja dong, yang lain enggak. Bukan begitu maknanya. Itu konyol juga kalau begitu. Kan ada saat-saat tertentu memang yang diajarkan kita untuk memperbanyak kan kebaikan, saat-saat tertentu. Itu bukan berarti yang di luar Rajab sama Sya'ban kita enggak diberkahi, ya tetap diberkahi. Tapi dikhususkan lagi karena ada momen-momen tertentu. Ya, wa balighna Ramadan, mohon kepada Allah agar diberikan kesempatan sampai memasuki bulan Ramadan. Subhanallah, ya. Itulah perilaku para salafus soleh. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah itu 6 bulan sebelumnya. Kalau 6 bulan sebelumnya berarti bulan apa mulainya? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Ya, berarti bulan Maulid ya. Bulan Maulid sudah mulai itu. 6 bulan sebelumnya para sahabat sudah mulai bersiap-siap untuk menghadapi bulan yang sangat mulia. Dan orang yang bijak dia akan mengambil bekal yang banyak untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Itu orang yang bijak. Kalau orang yang serampangan, nggak jelas itu, yang penting pergi aja. Dan nanti susah nyampainya orang seperti itu. Orang yang di planning, yang direncanakan, ya bawa bekal aja belum tentu juga nyampe. Apalagi yang serampangan, nggak jelas, nggak ada target, nggak ada planning, nggak ada apa. Tentu peluang untuk tersesatnya itu lebih besar. Nah makanya ini alasannya, ya belum terlambat. Yang belum memperbanyak puasa belum terlambat. Sebenarnya kebaikan itu bukan hanya puasa, ya, tapi lebih dititik beratkan pada puasa untuk melatih diri. Ya karena nanti akan kelihatan itu. Hari pertama bulan Ramadan kok lemes-lemes, berarti jarang puasa.
Tapi bulan pertama puasa hari Ramadan pertama biasa ibadahnya juga masih kencang segala macam, berarti dia tukang puasa. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud pernah menasihati kepada para ahlul Quran, ya, wa yambagi li hamilil Quran ayyu rafa bilailihi wa idan nasu ya naimun. Itu nasihat pertama. Ada beberapa nasihat Abdullah ibnu Mas'ud terhadap para ahlul Quran. Kita semuanya di sini bukan hanya santri, semua ahlul Quran. Sepakat? Ahlul Quran itu adalah orang yang cinta dengan Al-Quran, mau mempelajari bacaannya, mau mempelajari tafsirnya, mau mengamalkan, mau menghafalkan. Itu ahlul Quran. Bukan hanya santri, semuanya, jamaah semuanya ahlul Quran. Nah, ahlul Quran itu bagaimana? Harusnya dia itu beda dengan yang tidak ahlul Quran. Kalau orang lain misalnya sama sekali nggak pernah nyentuh Quran, kemudian nggak belajar Al-Quran, itu mereka tidur semalaman ya nggak masalah, mereka nggak ada kaitan apa-apa. Tapi ahlul Quran itu nggak bisa seperti itu. Ya, ayyu arafa bilailihi wa idan nasu naimun. Akan dikenali dia sebagai ahlul Quran itu bagaimana malamnya dia. Kalau malamnya juga seperti orang lain, bohong. Jangan bilang ahlul Quran. Apalagi yang hamilul Quran kayak antum yang pada hafal Quran. Malam molor dari mulai isya sampai subuh molor lagi. Nggak layak jadi penghafal Quran. Ya, nggak layak. Ya, jadi ayyu rofa bilailihi wa idan nasu naimun. Dikenalinya itu malamnya dia. Tolong perhatikan nih, ini bulan Rajab masalahnya. Ini untuk saya juga, untuk jamaah, untuk santri bil khusus. Mumpung bulan Rajab, bulan evaluasi, bulan muhasabah bagi kita. Memang saya sengaja sampaikan untuk mengawali kajian tafsir pada malam hari ini. Ya. Jadi tolong ya ditekankan kembali. Memang nafsu ini kalau nggak ditekan, nggak ditundukkan itu makin menjadi-jadi. Ya nafsu makan, ya nafsu syahwat segala macam. Makan saja itu harus diatur juga, jangan seluruh hidupnya itu hanya makan aja, kuliner aja, yang di kepala itu hanya makan aja. Ya, nggak layak. Ya bagi kita orang-orang yang belajar Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, ya hendaknya punya karakter yang berbeda dengan orang biasa. Nah kalau nggak ada bedanya, terus apa itunya? Keunggulannya apa? Itu, ya, tolong perhatikan. Baik, masuk sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Jadi ini menyinggung tentang karakteristik ahlul kitab minal yahudi wan nasara. Jadi di sini orang Yahudi, maksudnya yang disinggung ayat ini. Alam tara ilal ladzina, apakah kamu tidak melihat? Jadi ini audienya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang menyampaikan, mendidik Nabi Muhammad agar juga nanti di-share kepada seluruh umatnya. Ya, utu nasiba minal kitab. Ya, mereka yang telah diberikan bagian dari kitab. Maka di sini al-istifham lit-ta'jib min su'i halihim wa tahdhir an walatihim, ay alam tangdur ya Muhammad ilal ladina utu haddan, ya, min ilmi taurati wa hum ahbarul yahud. Ya, jadi ini kalimatnya bentuknya istifham, kalimat tanya, tapi ini ta'jib untuk menunjukkan makna kekaguman tentang tingkah laku orang-orang ahlul kitab. Ya, makanya Allah SWT menyuruh kepada Nabi Muhammad agar memperhatikan itu. Mereka itu sudah diberikan bagian haddon minat Taurat, yang seharusnya sudah diberikan bagian dari Allah SWT, kemuliaan diberikan Taurat. Ya, itu betul-betul dibaca dan ditaati, dilaksanakan isinya. Tapi yang terjadi apa? Mereka banyak mentahrif, ya, merubah-rubah posisi daripada Taurat. Yang kira-kira menguntungkan diri mereka diambil, yang enggak dia hilangkan. Nah, karakter seperti ini jangan ditiru oleh kaum muslimin. Ya.
Nah, banyak orang-orang Islam yang berpandangan seperti mereka juga banyak. Ya. Jadi ayat itu kalau sesuai dengan seleranya diambil, tapi kalau enggak di amandemen. Itu cara di luar Islam dalam memahami kitabnya. Kalau orang Islam enggak. Seharusnya orang Islam enggak. Orang Islam ya seorang muslim, pakar Al-Qur'an, pakar tafsir misalnya, ya harus diambil semuanya kitab itu, jangan dimanipulasi ya. Jangan yang menguntungkan disampaikan, yang enggak. Sampaikan semuanya. Ya, seperti para sahabat dan para salafus saleh. Siapa mereka ini? Wahum ahbarul Yahud, mereka adalah pendeta-pendeta Yahudi. Ya, ayat ini menyinggung tentang orang Yahudi, ahlul kitab minal Yahudi. Mereka apa? Perilaku buruknya apa? Yashtaruna dhalalah, mereka membeli kesesatan. Jadi sebenarnya dia punya sesuatu yang hak, yakni apa? Taurat. Ya. Tapi ditukar dengan kesesatan. Mananya apa ini? Ayakhtaruna dhalata 'alal huda wa yu'thiruna al-kufra 'alal iman. Dia lebih mendahulukan kekufuran daripada keimanan, lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Yang seharusnya dengan Taurat itu dia ambil petunjuk Taurat itu, tapi malah kemudian ditukar dengan kesesatan. Tujuannya apa? Li aradil hayatid dunya. Ya, jadi tujuan utamanya kebanyakan mereka adalah apa? Karena tujuan harta dan kekuasaan. Ya, seringkali begitu, Mang. Ya, seringkali harta dan kekuasaan itu membuat orang gelap mata, sampai-sampai keyakinan harus dijual, ditukar. Nah, itu. Paham di sini? Yashtarunat dhalalah. Jadi menukar petunjuk dengan kesesatan. Iya. Kalau orang yang waras berpikir ya tentu nggak mau. Karena petunjuk lebih penting. Petunjuk Alkitab ya Al-Qur'an lebih penting ketimbang sekedar kekuasaan dan harta. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai keimanan kita itu terpleset, guling istilahnya, gara-gara terpesona dengan apa? Harta dan kekuasaan sebagaimana orang-orang Ahlul Kitab zaman dulu. Ya. Insyaallah. Wa yuriduna an tadillus sabil. Target kedua yang diinginkan mereka adalah mereka bertujuan supaya kamu tersesat dari jalan yang benar. Jadi usaha keras dilakukan oleh al-Yahud, Ahlul Kitab pada saat itu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Maka kalau kita baca ayat ini, ya kita harus memahami situasi dan kondisi. Bukan hanya saat Rasulullah masih hidup, sampai hari ini propaganda mereka juga nggak akan berhenti untuk melemahkan kita. Itu. Maka kalau musuh itu harus dikenali sebagai musuh. Seperti misalnya innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Jangan sampai musuh itu kita anggap sebagai teman akrab. Bahaya. Oh, berarti kita intoleran, Ustaz. Siapa bilang intoleran? Ya, untuk membentengi diri itu bukan intoleran. Ya, karena pada kenyataannya seperti itu. Di zaman Rasulullah juga seperti itu. Ya, orang-orang Ahlul Kitab ingin mengajak kepada kesesatan. Ya, ini supaya kamu sesat dari jalan yang benar. Wa yuriduna lakum ya ma'syarul mu'minin an tadillu tariqal haqqi litakunu mithlahum. Ya. Nah, mereka itu berharap, wahai kaum muslimin, kaum mukminin, Rasul dan para pengikutnya, agar ya Rasul dan kaum mukminin itu tersesat dari jalan yang benar. Litakunu mithlahum, agar supaya seperti mereka. Iya, ini anak-anak muda terutama ya. Ya, kalau kita di sini yang ngaji terus enak ya, melihat situasi dan kondisi yang kondusif. Tapi kalau keluar sedikit di jalan, ya kebanyakan anak-anak muda sekarang bagaimana? Ya, jadi gaya hidupnya, gaya stylenya, ya, pemikirannya, sampai ke rambutnya, sampai ke apa lagi? Telinganya, sampai ke
tatonya dan lain sebagainya. Ya. Itu ternyata cara mereka untuk melemahkan. Ya. Jadi terutama anak-anak muda. Maka setelah kita bisa baca Quran, bisa hafal, itu sebarkan Quran ini kepada masyarakat. Karena ini PR kita. Tidak ada cara lain. Kalau kita ingin kembali kepada kejayaan, ambillah Al-Quran sebagai apa? Pedoman. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin, atau kama qala Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat umat bihadzal kitab dengan apa? Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin. Allah juga menurunkan derajat satu umat ya dengan kitab ini. Maknanya apa? Kalau mau berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran, maka sudah pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meninggalkan Al-Quran, ya, Al-Quran hanya mungkin dibaca, dilombakan, diseminarkan, tapi nggak pernah ya ada niatan untuk melaksanakan isinya, sama saja nggak ngefek. Ya, Al-Quran itu dibaca, difahami, diamalkan. Kaifa nata'amalu ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sekurang-kurangnya 4 hal yang harus kita lakukan. Ya apa? Husnul tilawah, memperbaiki apa? Bacaan. Husnul tadabbur, memperbaiki apa? Tadabbur. Ya, dengan ini kita insyaallah ya termasuk orang-orang yang berusaha untuk mentadabburkan Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Ya, sekuat-kuat kita, sebisa-bisa kita, semampu kita. Ya, husnul tahfidz diantaranya, memperbaiki hafalan. Karena memang tradisi Quran dari zaman dulu memang dihafal. Sekarang kan sudah ada YouTube, Ustadz, sudah ada rekaman segala macam. Masih perlu ngapal nggak? Ya sangat perlu. Kalau nanti YouTube-nya hilang gimana? Hah? Kalau satelitnya udah nggak jalan lagi terus hilang semuanya gimana? Bisa nggak satelit nanti rusak hilang? Bisa. Jangan ngandalin itu. Masih harus dihafal. Hati-hati. Maka banyak orang juga yang memprediksi. Itu bagian dari propaganda mereka. Upaya mereka juga untuk menjauhkan kita. Jadi kita harus cerdas. Wah, kuno itu, kolot. Ya bukan masalah kolot, bukan masalah kuno. Ya, kita harus cerdas. Termasuk kitab itu, kitab-kitab Turoth. Ya, ya walaupun sudah banyak terjemah, tapi masih perlu orang-orang yang konsen di bidang kitab kuning. Kalau sudah tidak ada yang bisa baca, bahaya nanti. Harus ada sekelompok segolongan kaum muslimin yang menjaga. Ya, ini perlu saya sampaikan. Ya, agak gergetan sedikit saya nyampaikan. Ya, karena memang ini harus ditekankan. Baik ya. Nah, target mereka agar supaya kaum muslimin itu mengikuti style dan cara mereka. Ya, walan tardha angkal yahud. Gimana terus? Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu harusnya dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Walan tardha angkal yahud walan nasara. Tidak akan ridho ya dari kamu, dari kaum muslimin, al yahud wan nasara, ya orang Yahudi dan Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti milah mereka. Milah itu kan aturan ya, bisa agama juga bisa tata cara mereka, syariat. Kalau kita langsung masuk Yahudi Nasrani ya enggak lah, tapi mereka punya cara ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya diprovokasi kita ya, ditawarin dengan berbagai macam tawaran kehidupan yang menggiurkan ya, entah dari lagu-lagu, entah dari pakaian, entah dari pemikiran, entah dari HAM segala macam ya. Ya, jangan lugu, harus cerdas ya. Maka di sini litakunu mithlahum, agar kalian itu seperti mereka. Itu. Makanya sebenarnya kehidupan ini dalam beragama pun juga sebenarnya pertarungan. Kata siapa enggak pertarungan? Pertarungan. Ya. Bainal haq wal batil. Antara yang hak, yang benar dan yang batil. Ya. Ya, bukan radikal, bukan. Beda.
Wah radikal ustadznya. Kata saya apa radikul. Nggak ada radikal, Quran kok radikal. Quran itu memberikan kedamaian, petunjuk yang jelas yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Nggak ada radikalnya. Kalau ada orang radikal ya oknum, bukan Islam, bukan Quran, bukan. Kalau oknum ya oknum, jangan dituduh Qurannya, hadisnya, doanya. Masa ada doa radikal? Doa dituduh radikal. Insyaallah. Naudzubillah min dari, jangan seperti itu. Bikin keruh suasana. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Allah Maha mengetahui tentang siapa? Musuh-musuhmu. Berarti ada musuh enggak? Ada musuh enggak? Ada. Ya memang enggak boleh permusuhan, enggak boleh, tapi musuh ada. Gitu loh. Jangan karena alasan supaya toleran, supaya rukun, terus merasa enggak ada musuh. Wah, bahaya kita. Jangan musuh itu ada. Ya. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kita supaya apa? Waspada dan hati-hati, cerdas. Musuh itu ada dari zaman dulu sampai hari kiamat juga akan ada. Iya. Ya. Ini perlu diluruskan ya pemahaman kita ya, perlu diluruskan ya. Quran mengatakan wallahu a'lamu bi'adaikum wa ta'ala a'lamu bi'adawati haula'il yahud ad-dhallina minkum fahdharuhum. Jelas sekali ya. Allah Ta'ala Maha mengetahui ya tentang apa? Permusuhan ahlul kitab minal yahud ad-dhallina, di sini ad-dhallin yang sesat ya. Nah, maka fahdharuhum, takutlah kalian, harus ada rasa kekhawatiran ya, bukan untuk apa permusuhan, tapi musuh memang ada. Maka supaya untuk menyelamatkan diri harus ada benteng diri. Tuh. Di Minahasa ada apa sekarang? Ada kelompok Yahudi yang pengen bikin museum, udah pada tahu, udah ngerti. Di mana itu? Di mana Pak? Minahasa ya. Minahasa dari mana? Minahasa daerah mana? Sulawesi ya. Iya. Jadi ternyata nggak ada izin bikin museum Holocaust. Harus tahu dong, masa kita nggak tahu? Awam banget. Santri di desa ya nggak tahu seperti itu. Yang dilihat apa di situ? Museum apa? Holocaust. Jadi ingin mencari simpati dunia. Holocaust itu apa? Pembantaian bangsa Yahudi oleh Nazi Hitler. Ya Allah, kalau antum nggak tahu nih ya, terlaluan ini nggak tahu. Pantesan di gulung-gulung terus sama orang lain nggak tahu. Ya, Holocaust. Ya, jadi mereka memposisikan diri sebagai orang yang terdolimi, seolah-olah yang meninggal itu banyak sekali, 6 juta, padahal nggak sampai segitu. Ya, hati-hati. Nah yang dipakai corong itu ya orang Islam sendiri, suruh dukung mereka. Kalau di Indonesia ya nggak layak lah ada museum ya Yahudi kan, karena termasuk agama yang tidak diresmikan di Indonesia, malah minta macam-macam. Nanti kalau sudah ada museumnya, dia akan melebarkan sayap dakwahnya. Dulu bukan soal intoleransi, bukan, nggak ada kaitan sama sekali. Ya kita waspada sendiri. Kalau sudah ada museum, sudah ada sinagog segala macam, dan kita tahu di Palestina sampai hari ini pura-puranda ya sudah kita di sana. Awalnya dia bertamu, ya kan? Bertamu, malah tuan rumahnya yang dicengkeram sama mereka. Bertamu, sedikit nyewa tanah, beli tanah. Orang-orang Palestina lugu pada saat itu, awalnya nggak tahu. Ternyata mereka punya rencana yang sangat jahat. Sekarang yang dimiliki oleh Palestina tinggal 30% dari tanah di sana. Semuanya dikuasai oleh Zionis Yahudi. Jangan sampai awam kita.
Percuma untuk baca Quran nggak tahu seperti itu. Karena itu bagian dari ayat Al-Quran, ya, isyarat dari Al-Quran yang kita harus waspada sebagai kaum muslimin, ya. Ini ya. Nah, jadi minkum fahdaruhum, ya, fahdaruhum. Artinya fahdaruhum itu kita harus memiliki rasa khawatir, takut, ya. Jangan sampai kemudian kita biarkan ekspansi mereka, orang-orang yang ingin menguasai, ya. Oke. Ya. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan Allah menjadi penolong. Jadi ini artinya jangan sampai kita gagal paham. Oh, Allah sudah melindungi, Allah sudah menolong, ya kita nggak usah bergerak lah. Kan udah Allah sudah janji. Ya. Akhirnya apa? Dakwah mah nggak perlu ditolong, Allah terlalu kuat. Kan gitu sekarang itu. Jadi melemahkan apa nih? Melemahkan harokah atau gerakan. Dan itu yang ngomong itu tokoh-tokoh itu masalahnya. Saya kadang-kadang denger sendiri itu saya sedih sekali. Yang bilang kiai ini, kiai itu, yang punya masa. Agama mah terlalu kuat, nggak perlu ditolong. Tapi di surat Muhammad itu ayatnya di mana? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Masa salah ayat itu? Intan surullah, jika kalian mau nolong Allah. Maksudnya nolong Allah gimana? Maksudnya nolong Allah gimana? Nolong dakwah ini, ya. Artinya bergerak, berkontribusi. Jangan gagal paham lagi. Karena banyak orang-orang yang pandangannya itu nyeleneh. Terlalu kuat Islam ini, nggak usah ditolong, nggak usah didakwahkan. Ya udah kalau gitu diem aja semuanya. Sholat dikir, puasa nggak usah kayak begini, nggak usah ngajar, nggak usah berjuang. Masya Allah. Memang berat, ya. Terus harus berjuang. Intan surullah yan surkum. Kalau kamu mau menolong dakwah ini, Allah akan menolong kalian. Jadi modalnya intan. Apa? Intan. Jadi bayarannya pakai intan malah, bukan pakai gaji lagi. Kalau para ustadz yang ikhlas, yang ulama yang betul-betul ulama husnu, itu gajinya pakai intan. Kalau yang biasa paling amplop. Kalau dia intan, mahalan mana? Amplop 1 kilo sama intan 1 kilo mahal mana? Hah? Kalau amplop? Ya amplop gak ada isinya ya. Intan, ya intan lah. Maksudnya intan surullah. Itu intan surullah yang surukum. Jangan mudah percaya sama provokasi ustadz yang mengatakan, oh nggak usah bergerak, nggak usah apa, nggak usah berjuang lah. Islam sudah terlalu kuat. Ya, sama kayak begini misalnya memahami wa kafa billahi waliyan. Ini maknanya ini adalah untuk memberikan motivasi. Ya, bahwa Allah itu pasti akan menolong. Tapi bukan berarti terus kemudian ayat ini ya difahami bahwa nggak usah bergerak, nggak usah apa, karena Allah akan menolong. Ya kan Allah menolong juga kalau kita mau berjuang kan. Kalau kita nggak mau berjuang, nggak mau apa, ya dibiarkan saja. Ya, jangan gagal paham. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Ya berjuang, ya turut serta berkontribusi semampu kita, ya Allah akan menolong. Ya kalau nggak harus berjuang terus langsung Allah tolong. Kenapa Rasulullah juga ngangkat senjata dalam perang Uhud, dalam perang Badar? Rasulullah bawa tombak nggak? Ya bawalah, sama kayak yang lain. Ya kalau misalnya diem aja terus ditolong, ya Rasulullah ya gak usah berjuang rasanya. Tapi kenapa ada perintah untuk berperang melawan orang-orang yang zalim, orang-orang yang memusuhi Islam pada saat itu? Nah ini harus diluruskan di pemahaman ini. Bahaya masalahnya, melemahkan kaum muslimin. Ya sudah bercerai-berai, pemikirannya dilemahkan segala macam, makin terpuruk lah. Ya, panjang urusannya itu ya. Baik, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira.
ya, hasbukum ayyakunullah waliyan nasiran lakum fatiqu bihi wa'tamidu alaihi wahdahu fahuwa ta'ala yakfikum makrahum. Ya, jadi Allah yang mencukupi kalian, ya, Allah sebagai penolong dan pelindung, ya, maka sikohlah, ya, kuatlah, ya, dan selalu bergantung kepadanya. Wahdahu fahuwa ta'ala yakfikum makrahum. Jadi Allah akan mencukupi kalian atas makar-makar mereka itu. Iya, kita tetap yakin bahwa Allah akan menolong, tapi Allah juga menyuruh, memerintahkan kita akan bergerak berdakwah untuk berkontribusi sama-sama mendakwahkan Islam di tengah-tengah masyarakat. Tetap harus kita perjuangkan, ya, karena memang perlu berjuang, dan dengan berjuang itu maka kita mendapatkan peluang untuk mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ini ayat ketiga juga maksudnya itu sama, ya. Jadi perolok-olokan mereka, ya, ini ayat yang ketiga yang panjang itu maksudnya, dan ungkapan-ungkapan yang jorok, ya, karena menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu inti daripada ayat ketiga, ya, dengan ucapan-ucapan yang tidak benar, ya, dan mencibir, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan wasma' ghairu musma' wa ra'ina layam bi alsinatihim wa ta'nan fiddin. Itu maknanya ra'ina, ya, ra'ina itu ru'unat, kehinaan. Kalau ra'ina yang difahami oleh para sahabat itu artinya apa? Undurna, perhatikan kami, tapi diplesetin oleh orang Yahudi. Kalau bahasa Ibrani itu ra'ina itu kehinaan. Nah, itu. Jadi satu kalimat bisa dua makna, tergantung. Kalau orang Yahudi mengatakan wara'ina layam bi alsinatihim, artinya itu apa? Itu bahasa Ibrani yang artinya itu ra'ina itu artinya kehinaan. Jadi menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya isi daripada ayat yang ketiga. Tapi kalau bahasa itu dipakai oleh para sahabat, ra'ina artinya apa? Undurna, ya Rasul, ya Muhammad, perhatikan kami semuanya. Diplesetin oleh orang Yahudi. Jadi ra'ina, ya, itu maknanya, ya. Ini ayat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik pesan dari tiga ayat tadi, bisa kita pahami, bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kehidupan kita. Kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam